Baik, selamat siang teman-teman semua. Setelah kita melakukan wawancara kemarin dengan para expert, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dan ada beberapa saran dan masukan dari expert tersebut untuk platform screen ini agar lebih baik ke depannya gitu. Penting pertama itu ada fitur badge. Jadi aku pengen tanya ke user researcher. Jadi karena ada saran dari expert yaitu penambahan fitur badge ini untuk tutor sebagai benefit dan untuk meningkatkan retensi tutor. Nah, menurutmu nih, bagaimana tentang fitur badge ini? Apakah saran tersebut tuh mungkin perlu diimplementasikan untuk platform ini? Sebenarnya kan awalnya kan misi kita itu unlock skill share talent, di mana unlock skill itu buat pelajar ya, kemudian share talent buat tutornya. Tapi kalau masukan dari kemarin itu unlock skill share talent kenapa nggak diaplikasikan ke dua-duanya? Jadi untuk pelajar itu bisa dia unlock skill, bisa belajar, kemudian share talent, dan yang apa dia pelajari itu dia bisa jadi tutor juga. Terus buat si tutornya ini dia kan cuma share talent aja, belum ada unlock skillnya. Nah gimana kalau unlock skillnya itu pakai fitur yang baru tadi? Jadi kayak poin-poin yang udah dia dapetin dari ngajar di skill ini bisa dipakai buat unlock skill lainnya gitu. Jadi menurut aku bisa aja sih masuk-masuk aja buat diaplikasikan ke skill ini. Oke, baik, menarik ya. Mungkin aku pengen nanya ke bagian UI UX. Nah, kira-kira bagaimana sih sistem badge ini jika diimplementasikan ke platform skill ini nih? Mungkin nanti batch itu bakal kayak kelihatan di profil tiap tutor gitu. Misalnya dia itu udah intermediate, beginner, atau mungkin udah expert. Jadinya orang lain ketika melihat tutor tersebut bakal ngeliat, oh tutor ini udah lama nih di platform ini. Yang mana selain itu bisa ngasih benefit buat tutor, orang-orang tuh juga bisa tahu tutor mana yang emang udah lebih berpengalaman dibanding yang lain, dan juga untuk tutornya juga bakal lebih lebih tertarik untuk stay di platform kita seperti itu. Oke, baik. Mungkin selanjutnya aku pengen nanya juga ke prototype, ke bagian prototype untuk fitur badge ini kira-kira nanti bentuknya mau bagaimana gitu. Kan tadi sistemnya udah ada nih. Jadi nanti kira-kira fitur-fiturnya atau tempat-tempatnya itu bagaimana gitu dari prototype. Oke, untuk badge-nya sendiri saya melihat ada dua jenis yang berbeda, di mana untuk badge level visual, seperti yang Asya bilang tadi, yang fokusnya itu kan pada trust dan pengakuan. Jadi kan nanti si learner ini nih bisa melihat apakah tutor tersebut udah expert atau belum. Nah, untuk eksekusinya nanti saya akan tambahkan slot badge seperti expert atau top tutor gitu di halaman profil dan pencariannya. Nah, kalau logikanya sendiri sih kita bisa ambil dari rating atau dari seberapa banyak sesi si tutornya itu. Nah, sementara untuk sistem poin fungsional seperti kata Farel tadi, fokusnya kan lebih ke gamification ya untuk tutornya agar bisa unlock skill dengan poin yang didapatkan. Nah, untuk teknisnya ini bakal lebih kompleks karena nanti kita harus memprototipekan alur konversi poinnya untuk transaksi bagi tutornya jika ingin menggunakan poin tersebut. Dan nanti juga untuk page yang fungsional ini kan poinnya ini akan muncul secara private di POV si tutornya itu. Karena nanti tutornya bisa memperkirakan apakah poin ini udah cukup atau belum untuk bisa dikonversikan. Seperti itu. Oke, baik. Mungkin nah, untuk selanjutnya itu ada satu lagi saran dari bagian expert kemarin setelah kita wawancara, yaitu ada satu saran tentang gimana kalau misalnya platform skill ini lebih fokus kepada skill-skill yang non akademik kayak gitu. Karena menurut ibunya itu untuk skill yang akademik itu udah banyak banget saingannya di pasar, dari platform-platform ruang guru dan lain-lain itu udah ada banyak yang di skill-skill yang akademik. Nah, aku pengen nanya nih saran dari market analis untuk fitur itu tuh menurutmu gimana? Menurut itu arahan yang sangat bagus ya. Dengan begitu kita bisa meranah market yang istilahnya belum dijangkau oleh banyak orang ya. Belum ada platform-platform lain yang menjangkau market-market skill yang sifatnya tuh niche atau jarang orang tahu, seperti musik ya, alat-alat musik tertentu. Mungkin ada biola, piano ya yang jarang sekali ada dalam bentuk tutor. Kemudian ada niche skill seperti mungkin blacksmithing, menempa. Nah, atau pewayangan juga. Nah, itu juga mau cari tutor begitu di mana ya kan? Dengan adanya skin kita bisa menjadi distributor antara tutor-tutor yang skill-skill tutor-tutor yang memang jarang dan ke
peminat-peminatnya. Menurut saya itu ide yang bagus ya. Dengan begitu market kita bisa market yang unik. Oke, baik. Berarti menurutmu saran itu perlu diimplementasikan untuk platform skill ini berarti? Harus diimplementasikan. Harus diimplementasikan. Harus. Nah, mungkin terakhir untuk pertanyaan untuk bagian UI UX mungkin ya. Karena tadi ada fitur yang baru ini, bukan fitur sih, lebih ke saran tentang fokus kepada non akademik. Apakah kira-kira yang akademik itu disedikitkan atau bahkan dihapus, jadi kita fokus ke non akademik, atau kita tetap ada akademik dan non akademik, cuman lebih fokus ke non akademik? Kataku lebih baik dua-duanya ya, karena kan kita juga perlu mengcover bagian lain yaitu akademis yang pastinya meskipun non akademis ini nanti yang bakal jadi nilai plus kita, orang-orang yang mencari tempat untuk belajar akademis itu tetap banyak. Jadi kan tetap dibutuhin. Mungkin nanti bakal dibikin semacam filter aja, misalnya skill mana yang akademis, skill mana yang non akademis. Mungkin nanti yang non akademis akan lebih dibanyakin, sementara yang akademis lebih sedikit atau lain sebagainya. Mungkin akan disesuaikan lagi ke target user kita. Mungkin kan juga ntar kita untuk bagi ke depan-depannya kan akan ada data mana yang lebih populer, yang akademis atau yang non akademis. Kita bisa adaptasi dari situ. Oke, baik. Mungkin ada tambahan dari user researcher, mata analis atau UI UX? Nggak ada sih. Mungkin sekian. Cukup. Mungkin dari Plutotype? Aman. Aman? Aman? Oke, baik. Oke. Oke, baik. Jadi mungkin cukup itu untuk meeting pada hari ini. Jadi ada dua, berarti kesimpulannya ada dua saran yang akan kita implementasikan untuk platform skill ini. Yang pertama adalah tadi fitur badge untuk tutor, yang kedua adalah adanya non akademis. Jadi kayak ada banyak skill non akademis, tapi kita tetap tidak menyisihkan yang akademis kayak gitu. Semoga platform skill ini dengan ada saran-saran tadi dan kita implementasikan itu lebih baik ke depannya dan diterima di pasar dengan baik. Oke, mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih banyak.